Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Segala prediksi manusia pun akan terpatahkan jika Tuhan berkehendak. Namun dengan belajar manajemen bencana, kita bisa mengurangi resiko yang ditimbulkan. Selain belajar dari bencana alam yang pernah terjadi, peserta pelatihan pencegahan bencana Hands Project kali ini juga dikenalkan dengan berbagai peralatan sederhana yang dapat menyelamatkan jiwa saat bencana datang. Dengan sedikit kreativitas, lembar kertas dapat diubah menjadi gelas atau mangkok dalam keadaan darurat. Bahkan untuk menyelamatkan orang yang tertimpa material berat saat gempa, tak perlu bulldozer atau peralatan berat lainnya. Cukup menggunakan dongkrak mobil dan beberapa potong kayu, kita dapat menyelamatkan korban. Selembar selimut juga sangat berguna dalam keadaan darurat. Selain berfungsi sebagai penghangat, selimut juga dapat digunakan sebagai tandu. Program ini luar biasa. Kami belajar banyak gimana caranya menggunakan barang-barang yang ada seperti dongkrak mobil untuk bisa menyelamatkan seseorang dari runtuhan bangunan ketika terjadi gempa bumi. Dan itu hanyalah salah satu modul dari sekian banyak modul yang sudah dijelaskan di kami selama proyek Hands ini. Dalam keadaan darurat, alat-alat sederhana ternyata bisa dimaksimalkan. Yes, it is very useful, but before I didn't have that idea because we have disaster education in our school. When I was elementary school, high school, we had disaster management once a year, but we just know how to evacuate. But we didn't know that. We didn't learn like that. Selain dengan perkakas sederhana, belajar penanggulangan dampak bencana juga bisa melalui media lainnya. Di Jepang, metode permainan kartu cukup populer digunakan untuk mempelajari pencegahan dampak bencana alam. Untuk bertahan hidup dan menolong orang lain saat bencana tak sesulit yang dibayangkan. Berbagai macam benda di sekeliling kita dapat digunakan, asalkan tetap tenang dan berpikir jernih. Namun, semua hal tersebut dapat dilakukan dengan baik jika sering dilatih dan dipraktikkan sejak dini. Fajar Nuryadi, Muhammad Yasin melaporkan untuk NET.